Perkenalkan, nama saya Martin Munjala Multum, NIM 120320007 dari program studi Teknik Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi daripada Fisika Dasar 1 tentang gaya dan gerak. Oke, kita masuk ke materi. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Sebentar. Jadi hukum Newton itu ada 3. Ya, jadi hukum Newton itu ada 3 ya. Yang pertama itu hukum Newton bunyinya tentang gini, suatu benda sama dengan yang gaya, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhinya. Jadi begini, misalnya di atas meja ya, di atas meja ada sebuah buku nih, buku. Jadi bukunya ini nggak akan gerak kemana-mana karena tetap aja gitu diam, karena nggak ada misalnya tangan orang yang ngambil atau nggak ada yang memindahkan atau nggak ada yang menggerakkan atau nggak ada yang menarik gitu ya kan. Kenapa bisa diam? Karena gaya yang dari sini atau yang dari sini itu sama gitu loh, sama besar gitu, atau resultan gayanya itu sama dengan 0. Akibat daripada resultan gaya yang sama dengan 0 inilah yang membuat benda tadi tetap diam. Dan juga pada hukum Newton 1 ini juga lah, percepatan pada suatu benda itu sama dengan 0 dikarenakan kecepatannya konstan. V-nya konstan. Oke, selanjutnya hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini berbunyi tentang percepatan pada suatu benda sebanding dengan gaya yang bekerja. Jadi gini, ketika suatu benda bergerak yang memiliki percepatan, itu akan sebanding dengan gaya yang dihasilkannya tanpa mempengaruhi massa. Jadi, dan juga di sini dibilang dia berbanding terbalik dengan masanya, berarti A itu sama dengan F, ya kan? Dan juga A itu berbanding terbalik sama dengan M. Berarti dapat kita simpulkan sigma F sama dengan M dikali A dari kedua persamaan itu. Ngerti? Jadi di sini gaya yang ada di sini, ketika percepatannya berbeda, maka besar gayanya ini berbeda. M-nya nggak bisa beda, ya. M tetap, mau di bulan, mau dimanapun, M itu tetap. Misalnya mau dibawa oleh kereta api super cepat, massa yang ada di sini juga tetap gitu. Oke, selanjutnya hukum Newton 3. Hukum Newton 3 bercerita tentang bagaimana jika benda A mengerjakan gaya pada suatu bidang, maka bidang tersebut juga akan menghasilkan gaya yang sebanding. Jadi gaya yang dibuat oleh bidang A sama dengan gaya yang didapatnya. Pernah misalnya teman-teman sekalian memukul meja gitu atau tabrakan, pasti sebanding toh dengan apa yang kita dapat gitu, misalnya rasa sakit gitu. Jadi sigma F daripada perbuatan atau aksi, ya kita bilang aja aksi, sama dengan sigma F daripada hal yang kita dapatkan atau reaksi, sama dengan minus ya, reaksi ya. Oke, mungkin ini aja ya dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan pindah tentang pembahasan gaya.
oleh gaya tarik bumi. Oke, lebih tepatnya sebenarnya percepatan gravitasinya ya. Dan disimbolkan dengan W. W ini artinya wake ya. Wake. Ya. Dan ini karena adanya gaya tarik bumi pusat bumi ya ke bawah gitu arahnya. Dan di sini ada massa daripada sampai sama dengan hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2 itu berbunyi tentang resultan gaya sebanding dengan M dikali G ya. Kalau di sini M dikali A di hukum Newton 2. Kalau di sini W itu sebanding dengan M dikali G. Ada percepatan bumi yang mempengaruhinya. G ini percepatan bumi. Dan ada M. Oke, jadi ketika sebuah benda misalnya kayak buku, ini misalnya buku diam ya, ada gaya yang berpengaruh di dalam buku ini sehingga buku ini nggak melayang gitu, nggak terbang gitu, seperti misalnya yang di bulan gitu atau yang di Mars dan lain sebagainya. Tetapi massa daripada buku ini adalah tetap, M-nya tetap. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke di sini kita masuk ke gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang timbul karena adanya gesekan atau hambatan ya. Gaya gesek ini juga cenderung melawan arah gerak benda, misalnya arahnya ke sini, gaya geseknya ke sana gitu. Gaya gesek ini simbolkan dengan F ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat gaya gesek itu, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pas teman-teman berkendara dengan motor itu ada kayak misalnya angin gitu, kan ada hambatannya gitu. Atau misalnya pas main bola ada kayak air gitu di lapangannya karena baru hujan, bolanya agak menggelinding, agak susah, jadi itu juga gesekan gitu ya. Ada hambatan gitu yang terjadi pada bola tersebut. Gaya gesek ini ada dua, ada gaya gesek kinetis dan juga gaya gesek statis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja ketika benda bergerak. Jadi ketika benda bergerak, di situ ada gaya gesek kinetis. Rumusnya adalah μk. Dengan μk ini adalah coefficient kinetis ya, dikali dengan gaya normal. Oke, selanjutnya ada gaya gesek statis dengan rumus μs dikali dengan gaya normal. Apa μs? μs ini adalah coefficient statis. Jadi kayak gaya gesek statis ini ketika bendanya diam. Ini ketika benda diam dan ini ketika benda bergerak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang berlawanan dengan arah gaya berat. Jadi kalau gaya berat itu tadi ke bawah, gaya normalnya ini ke atas gitu. Jadi gaya normal ini memiliki, karena dia sama gitu ya, berarti M dikurang M dikurang W sama dengan 0 ya. Berarti M sama dengan W kan. Berarti M sama dengan M dikali G. Namun N sama dengan di sini bisa M dikali A, percepatan suatu benda gitu ya. Itulah rumus untuk gaya normal. Gaya selanjutnya kita masuk ke materi gaya tegangan tali.
Gaya tegangan tali adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya beban pada tali. Jadi di sini misalnya di sini ada gaya tegangan tali yang terjadi dikarenakan ada gaya tarik tali yang ke sana, sementara ada gaya beban gaya berat yang menuju ke bawah. Nah, jadi gaya tegangan tali dikurang dengan gaya berat itu sama dengan 0. Gaya tegangan tali sama dengan gaya berat, berarti tegangan tali sama dengan M dikali G ketika gambarnya seperti ini ya. Seperti ini. Oke, lain lagi ceritanya ketika dia seperti ini. Karena dia digantung ke arah sini, berarti dia harus memakai nilai sin dan cos daripada ini. Tergantung kita mencari objeknya pada sumbu X dan juga sumbu Y nya gitu. Nilainya tergantung lah di situ. Oke, baik, kita langsung masuk aja ke soal. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal. Baik, kita masuk ke latihan soal nomor 1. Seorang astronot ketika timbang beratnya di bumi, W-nya ya, jadi W-nya seorang astronot ya. Ini dia misalnya ketika, jadi di sini ketika dia itu pindah ke bulan ya, pergi ke bulan begini misalnya kan, dia itu pindah ke tempat yang dimana percepatan gravitasinya itu berbeda dengan yang di bumi. Otomatis gaya beratnya ini, gaya berat orangnya ini, astronotnya ini pas ke bulan itu berbeda gitu. Oke, baik deh. Selanjutnya kita ke pembahasan. Itu tadi sinopsisnya, gambarannya. Selanjutnya ke pembahasan. Jadi pertama yang perlu kita ketahui, apa yang sama, berat orangnya kan? Massa orangnya, M-nya itu sama. Massa bulan dan juga massa bumi itu sama. Nah, karena sama, inilah maka kita harus pertama cara mencari massa. Apa itu? Misalnya M sama dengan W per G kan, ya kan, sesuai dengan rumus gaya berat tadi, W sama dengan M kali G gitu ya kan. Oke, kita masuk. Karena sudah didapatkan nilai nilai W yang ketiga di bumi, maka kita buat ini, W per G bulan sama dengan W per G bumi, ya kan? Jadi ketika dia berada di bulan, beratnya adalah sama dengan W bulan, ya kan? Begini kan, ketika dia di bulan, beratnya itu adalah berat yang ada di bumi kita kalikan dengan G yang ada di bulan ya. Berat yang ada di bumi dikali dengan G bulan dibagi dengan G bumi. Oke, ngerti ya sampai sini? Oke, selanjutnya kita masukkan ke nilainya. Saya hapus dulu. Kita masukkan ke nilainya sesuai dengan rumusnya. W bulan sama dengan W astronot di bulannya, maka
makanya saya bilang gue astronot ketika di bulan ini. Oke, sorry dalam penyampaian kalau kurang pas. Ini kan W di bumi ini kan tadi 588 nih, dikali dengan gravitasi bulan yang sebanyak 1/6 kali bumi, ya kan. Sementara ini dibagi dengan G bumi lagi, ya tinggal coret aja ini kan, berarti tinggal 1588 per 1/6 berapa? 98 Newton. Jadi berat orangnya itu adalah 98 Newton. Saya warnai jawaban yang benar. Inilah 98 Newton lah berat orang astronot itu ketika di bulan. Selanjutnya kita ke soal ini. Di sini diketahui sebuah peti bermassa. Pertama kita tulis dulu yang diketahuinya semua ya. Ada M, sebentar. Ada M sama dengan 50 kg. UK 0,1, US 0,5. Kemudian didorong dengan gaya F sama dengan 100 dengan tetanya sin theta sama dengan 0,6 dan cos theta sama 0,8 ya. Gaya gesek yang dialami benda sebesar ya. Pertanyaannya adalah berapa gaya gesek yang dialami benda. Jadi sebelumnya kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu bagaimana sih sebenarnya entar kecil yang ada itu kita hapus terlebih dahulu. Yang tadi kita ini maaf dihapus karena keterbatasan media ya, media untuk menulis gitu. Oke. Pertama kita gambar ini bendanya, ada sebuah bidang. Sementara datang dari sini gaya, dari sini gaya datang. Dari sini gaya datang, ya kan? Di sini F cos, di sini F sin, di sini gaya geseknya. Kita gambarkan gaya geseknya dengan warna berbeda. Ini F ges, gaya geseknya seperti biasa. Ini gaya normal ya, normal dan juga gaya berat. Untuk mencari gaya yang ada di sini, kita harus tahu dulu apa namanya itu. Sebentar. Untuk mencari gaya geseknya itu, kita harus tahu dulu gaya gesek statisnya gitu, gaya gesek ketika benda diam. Maka kita cari dengan rumus yang tadi udah saya jelaskan di awal. Fs dikali dengan mu dikali dengan n, mu s dikali dengan n ya. Oke. N nya ini gimana ya, kok bisa ya kan? N nya ini, cara nyari n nya ini gimana gitu. Pertanyaannya adalah begitu. Pertama kita hubungkan dengan rumus sigma FY. Kenapa sigma FY? Karena sigma FY ini sama dengan 0. Kok bisa 0? Karena nggak ada perpindahan benda terjadi. Bukan perpindahan, nggak ada benda diam, nggak ada
ada pergerakan benda ketika dia di arah vertikal gitu. Jadi bendanya ini nggak pindah ke atas ke bawah gitu, jadi tetap diam gitu. Oke, baik, dari sigma F-nya ini didapatkan nilai N kurang dengan F sin theta dikurang dengan W sama dengan 0 ya. Maka N sama dengan F sin theta ditambah W. Nah, ya kan? Jadi mu S nya ini sama dengan mu S Fs nya ini sama dengan mu S dikali dengan F sin theta tambah sama dengan, kita masukkanlah nilai mu S nya tadi berapa? Ini kan 0,5. Sebentar ya, saya ubah warna jelas deh. 0,5 kali ya kan, M sin theta nya berapa? F nya dari berapa? 100 dikali sin theta berapa tadi ya? 0,6, jadi 60 ya, ditambah W itu rumusnya apa? M dikali G kan, 50 dikali W sama dengan 50 dikali 10 sama dengan 500. Ini kita misalkan ada yang kurang sih sebenarnya di sini, G nya nggak diketahui ya. Sama dengan 0,5 dikali 560 sama dengan berapa? 280 Newton untuk Fs nya. Oke, selanjutnya karena F nya lebih kecil daripada Fs, maka benda itu diam, alias sigma Fx nya sama dengan 0 ya. Berarti sama dengan ini F yang ke sana ya, yang ke arah kanan sama dengan F yang ke arah kiri. Coba ya guys, F cos kurang F sama dengan 0, maka F sama dengan F cos. Oke, karena udah diketahui tadi di sini 100 ya, 100 dikali 0,8 100 sebentar ya, di sini 100 dikalikan 0,8 sama dengan 80 Newton. Itulah besar gaya gesek yang dialami benda. Oke, baiklah, demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.